Sekarang saya lagi berada di kebun durian pribadi saya. Nah, kemarin kan lagi sibuk syuting album apa remix Toraja dengan house musik Toraja, dan itu sudah selesai. Teman-teman sudah sementara proses untuk produksi. Nah, di sela-sela kesibukan saya di Jakarta bersama dengan kawan-kawan, baik untuk membantu bagaimana bangsa ini bisa lebih baik ke depan, kemudian juga di dunia entertainment. Nah, saya di sela-sela kesibukan itu saya sempatkan waktu untuk mengunjungi kebun pribadi saya. Seperti teman-teman lihat, ini durian yang saya tanam sekitar 4,5 tahun yang lalu, dan saat ini sudah mulai berbuah. Perlu teman-teman tahu bahwa kebun ini saya sendiri yang mulai dari penumbangan, kemudian penanaman sampai pada perawatan, saya semua yang menangani, tenaga saya sendiri yang mengelola, baik itu pemeliharaan dan lain-lain, itu saya kelola secara pribadi. Kenapa saya memperlihatkan ini kepada teman-teman untuk menjadi suatu inspirasi, menjadi suatu motivasi buat kawan-kawan. Dalam hal ini ketika kita ingin untuk maju, ingin untuk berkembang, maka sudah pasti bahwa itu harus berawal dari dalam diri kita sendiri. Sama seperti yang saya lakukan, memang pada saat saya mengelola kebun ini, pada saat saya mulai dari penumbangan, penanaman, kemudian pemeliharaan yang saya lakukan secara pribadi, memang banyak hal-hal yang sulit kita lalui. Tetapi ketika kita sabar, kita tabah, kemudian kita barengi dengan doa kepada Tuhan, maka lambat laun semua tantangan-tantangan itu akan terlewati, dan dengan sendirinya hasilnya akan kita temui. Seperti yang saya lakukan ini, seperti saudara lihat, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya lihat, ini yang saya lakukan di kebun saya yang saya kelola secara pribadi. Nah, sekali lagi saya ingin berpesan kepada kawan-kawan bahwa apapun itu bentuknya, setiap usaha, semua usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti banyak kerikil tajam yang kita lalui, butuh proses waktu, dari waktu ke waktu, butuh ketabahan, mentalitas yang kuat, kemudian tekad yang kuat untuk menjalani sebuah usaha apapun itu. Karena saya seorang anak petani, memang saya dari kecil sudah dididik almarhum papa saya untuk bagaimana bercocok tanam. Jadi seperti inilah kehidupan saya, teman-teman. Karena ilmu pertanian saya ini adalah ilmu otodidak. Cara-cara pemeliharaan durian ini saya hanya memanfaatkan media, kemudian memanfaatkan membaca buku di perpustakaan, di Gramedia, Indomedia, dan tempat-tempat gudang-gudang ilmu yang lain. Saya dari situ hanya tekad saya adalah masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Nggak mutlak bahwa harus ilmu yang formal yang harus kita pakai untuk di dalam mencapai suatu target usaha. Nah, ini seperti yang saya lakukan, saya hanya belajar dari buku bagaimana cara pemeliharaan durian dengan tanaman buah-buahan yang lain dan tanaman-tanaman yang lain seperti kopi, cengkeh dan lain-lain. Semuanya saya belajar secara otodidak, tapi saya barengi dengan praktek langsung di lapangan. Sehingga saya sih juga dulu
khawatir juga bahwa apakah apa yang saya lakukan ini akan membuahkan hasil yang baik. Tetapi saya hanya punya keyakinan bahwa ketika niatnya baik, ketika niatnya tulus, mau bekerja keras, mau telaten untuk belajar untuk berkebun, ya saya yakin bahwa ya suatu saat saya pasti bisa. Dan inilah yang saya lakukan. Karena sekali lagi saya sampaikan teman-teman bahwa saya seorang anak petani, tetapi saya bukan jebolan sarjana pertanian. Tetapi karena ada niat yang baik, ada tekad yang kuat bahwa saya harus berusaha di bidang itu, saya coba berusaha di bidang itu, ya saya praktekkan dan inilah yang yang ada sampai pada saat ini seperti kawan-kawan lihat. Nah, kemudian yang berikut yang ingin saya berbagi kepada kawan-kawan sekalian, jauh lebih baik ketika ada sesuatu hal yang kita lakukan, itu kita praktekkan dan itu mungkin berhasil, ya mungkin ada baiknya barangkali ketika kita bisa berbagi terhadap saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang punya ilmu pertanian yang cukup baik, ya ada apa salahnya ketika kita berbagi terhadap sesama kita bina, kita bimbing mereka supaya mereka pun bisa mengalami hal-hal yang sama. Nah, kemudian yang berikut yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa sebetulnya tidak bisa orang lain merubah diri kita ketika di dalam diri kita sendiri tidak ingin untuk berubah. Nah, walaupun mungkin di sekitar kita, di dalam lingkup keluarga kita barangkali mungkin ada keluarga yang mampu untuk bisa membantu kita, mungkin dari sisi materi dan lain-lain, untuk melihat kita untuk bisa berubah. Tetapi ketika dalam diri kita sendiri yang tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau menjadarkan diri kita bahwa saya harus berubah, maka ya sampai berubah pun itu kita tidak akan pernah mengalami suatu perubahan. Itu yang pesan saya kepada kawan-kawan semua. Bukan menggurui, saya bukan sok pintar, enggak. Ini praktek loh yang saya sampaikan ini karena yang saya alami bertahun-tahun. Memang sudah beberapa bulan ini ya karena sudah tidak punya waktu banyak lagi karena saya sibuk membantu kawan-kawan di Jakarta, bekerja sama dengan kawan-kawan di Jakarta dalam berbagai hal. Ya karena kesibukan itu ya sudah beberapa bulan yang lalu saya percayakan sama adik saya untuk mengelola kebun ini, untuk saya gaji per bulan apa adanya untuk menjaga kebun ini. Sekali lagi saya mau berpesan kepada teman-teman sekalian bahwa apapun yang saudara-saudaraku dan saya niatkan, apapun yang kita ingin lakukan ketika itu merupakan hal-hal yang positif untuk menunjang masa depan kita mau berusaha, maka memang suatu hal yang harus diingat bahwa berusaha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apapun itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan di dalam berproses melakukan suatu usaha, semakin banyak kerikil tajam yang kita lalui, maka itu akan membentuk jati diri kita. Karena kita tahu bahwa dengan munculnya persoalan ini saya berusaha bagaimana untuk bisa memecahkan persoalan ini supaya apa yang saya lakukan untuk esok dan lusa bisa berhasil, bisa membuahkan hasil yang baik. Nah, kemudian yang berikut saya kawan-kawan selalu ingin melihat saudara-saudara kita yang lain untuk bisa berkembang. Pada khususnya di sektor pertanian, ya beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah mencoba untuk membagikan bibit kopi kepada saudara-saudara kita yang ada di Mamasa. Itu sudah jutaan pohon saya bagi di ketiga wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, saya bagi bibit kepada petani. Tetapi ya begitulah kita manusia, karena ya mungkin karena bukan kopi yang berbuah langsung yang saya bawa ke saudara-saudara saya yang ada di Mamasa, sehingga ya ada yang menerima, tetapi ya hanya sekedar menerima. Mungkin setelah saya pulang
dari perkunjung untuk mengunjungi mereka itu, mungkin setelah saya pulang, setelah saya bagikan, mungkin mereka buang barangkali bibit yang saya berikan. Tetapi ada juga saudara-saudara saya yang tekun, yang apa yang saya sampaikan mereka simpan dalam hati dan mereka betul-betul praktekkan. Dan ya saat ini sudah ada yang saya dengar bahwa sudah ada yang mulai berbuah. Bibit yang saya berikan itu sudah ada yang mulai berbuah. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saudara-saudara kita ini ya masih mau memelihara apa yang saya berikan, karena kan saya berikan secara gratis. Nah, karena apa? Dana itu yang saya pakai untuk membagi bibit kepada mereka, yang saya pakai untuk membeli bibit untuk saya bagikan kepada kawan-kawan, saudara-saudara yang ada di Mamasa. Ya saya kumpul sedikit demi sedikit dari hasil rekaman. Saya selalu sisihkan untuk untuk niat yang baik ini, karena keprihatinan melihat saudara-saudara saya yang ada di Mamasa, karena saya melihat bahwa satu-satunya kabupaten yang berada pada daerah pegunungan ya hanya Kabupaten Mamasa, dan kita melihat masyarakatnya memang 80% lebih yang bermata pencarian petani. Tetapi sejauh ini saya melihat bahwa belum ada suatu kemajuan yang signifikan dari sektor pertanian yang sesuai dengan profesi mereka selaku petani. Jadi saya masih belum melihat di Mamasa, oh ini petani kopi, oh ini petani padi, oh ini petani jagung. Banyak varietas-varietas yang sangat-sangat baik untuk dikelola di Mamasa. Salah satunya untuk komoditi jangka panjang yaitu kopi, sehingga saya berinisiatif untuk membantu saudara-saudara di Mamasa untuk saya bagikan bibit kopi beberapa tahun yang lalu untuk dikembangkan, untuk mendorong ekonomi mereka, tanpa saya bebani bahwa ketika ini berhasil nantinya saya akan datang untuk minta berbagi hasil. Enggak, saya membagikan itu hanya betul-betul ingin bagaimana supaya saudara-saudara yang ada di Mamasa itu ketika saya bagikan bibit ini, ketika dipelihara dengan baik, dapat mendorong ekonomi mereka. Seperti itu kawan-kawan. Nah mungkin sudah seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya datang di kebun saya ini untuk melihat hasil-hasil yang saya sudah perjuangkan beberapa waktu yang lalu, dan saya cukup bangga, cukup bahagia, dan yang terlebih lagi bersyukur kepada Tuhan karena tidak sia-sia upaya yang saya lakukan, walaupun merintih banyak tantangan yang saya hadapi, tetapi saya tidak menyerah, saya maju terus walaupun terhimpit dengan berbagai macam keadaan. Saya bersama keluarga tetap sabar untuk berjalan. Ya seperti inilah saudara-saudara lihat yang ada di belakang saya ini. Ya saya tidak mengatakan bahwa ini sudah menghasilkan uang miliaran, tetapi karena ini adalah hasil karya saya sendiri, sehingga ya saya bangga. Sebesar dan sekecil apapun hasilnya, udah itulah hasil karya saya pribadi. Sebenarnya dulu kawan-kawan saya kepengen untuk mendatangkan ilmuwan, dan timbul dalam hati wah harus pakai orang-orang yang background pendidikannya ini memang harus jebolan sarjana pertanian. Tetapi kan pada saat itu kan ya saya berpikir bahwa saya tidak punya uang banyak untuk harus membayar saudara-saudara kita, ilmuwan-ilmuwan dari pertanian untuk datang membimbing saya, untuk datang mengguru saya untuk mengelola kebun saya ini. Ya, sehingga saya berpikir bahwa udahlah, ada peribahasa yang begitu luar biasa bahwa di mana ada kemuan di situ pasti ada jalan. Dan memang benar. Yang penting yaitu kita nggak bisa instan, kita nggak bisa tanam hari ini, besok udah kita harus kita berharap sudah mau mendapatkan hasilnya, nggak bisa. Apapun itu butuh ketelatenan, butuh kesabaran saudara-saudaraku. Sengaja saya perlihatkan kepada kawan-kawan saudara-saudaraku ini hanya menjadi suatu motivasi aja. Jadi ya ketika ada yang bermanfaat, ya mungkin itu bisa menjadi motivasi buat saudara-saudaraku. Ketika ada yang kurang berkenan, ya udah dibuang aja. Ini juga namanya media sosial. Jadi ya dibuang aja, nggak usah disimpan dalam hati. Ini ya saya kan seniman, jadi beginilah modelnya seniman teman-teman.
Jadi ya mungkin sudah cukup sekian saudara-saudaraku, kawan-kawanku sekalian yang sangat baik. Kiranya saudara tetap bersemangat untuk tetap maju, kita maju bersama-sama, bertekad bulat untuk maju, dan Tuhan senantiasa beserta Anda dan saya, dan kita maju terus bersama-sama. Merdeka!